Ya, tinggal menunjukkan kita mau mengungkapkan kebenaran ini atau tidak. Apalagi dalam kasus ini yang sangat spesifik, kasus ini yang sangat kasuistik. Semestinya suara-suara kebenaran ini muncul. Semestinya lagi kalau kita mau jujur-jujuran, Mahkamah Agung seharusnya dia lebih peka dan sensitif dong. Kenapa ini masyarakat berteriak? Dia naik dong. Jadi sewaktu katakanlah ada satu kelompok yang menyatakan dia sudah melakukan sesuai dengan mekanisme, ada satu kelompok yang menyatakan tercederainya keadilannya, tercederainya satu hak-hak yang semestinya dia dapatkan. Sewaktu dua hal ini ketemu, seharusnya sebagai seorang pembelajar hukum atau penegak hukum tidak lagi dalam satu kacamata normatif, tapi dia harus naik satu tingkat yang namanya adalah azas. Jadi setelah di filsafat itu turunlah yang namanya azas. Azaslah yang menjadi jantung daripada cantelan-cantelan normatif hukum tadi gitu. Kalau kita kaitkan dengan kasus katakanlah Vina dalam hari ini, orang-orang para terpidana itu, hari ini ada sesuatu yang disebut dengan kenapa di masyarakat menjadi bertanya-tanya, masyarakat resah dan segala macam. Berarti kan ada sesuatu yang dikhawatirkan, ada sesuatu yang sedang dirindukan oleh masyarakat terhadap satu katakanlah peristiwa ini akhirnya bagaimana gitu. Seharusnya Hakim Agung kemarin menggunakan senjata pamungkasnya, yaitu ada azas, di mana hakim itu harus menggali nilai-nilai yang hidup, nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Berarti kan kemarin itu atau hari ini juga masyarakat kita sedang terusik rasa keadilannya. Artinya hakim harus jeli dong untuk melihat. Dia gunakan senjata pamungkasnya untuk meletakkan marwah peradilan ini. Oke deh, pernah keliru mungkin di tingkat awal, tingkat banding, tapi ini kok serius amat. Saya sangat setuju karena dia diletakkan dengan independensi ya, sebagai seorang yang katakanlah hakim agung, dia sudah terbiasa kan untuk menyusun argumentasi hukumnya, logika hukumnya, fakta hukumnya, karena dalam putusan itu kan jelas apa hal-hal yang terungkap dalam persidangan kan dari huruf 197 dari huruf A sampai huruf L itu kan ada syarat putusan. Di situ dia akan sudah mempertimbangkan pada poin D, poin F dan poin H dalam katakanlah syarat putusan itu menjadi penting jantungnya untuk meletakkan fakta-fakta apa yang menjadi dasarnya, apa menjadi pertimbangannya. Kenapa saya harus meletakkan ini salah atau tidak atau orang ini diletakkan untuk dijatuhkan pasal ini atau tidak. Itu kan hakim sudah menjadi autonya gitu loh. Ibarat koki itu jadi racikannya gitu loh. Ini kalau nggak ada bahan ini katakanlah masih kurang rasa ini. Kurang. Kalau nggak ada kencur jangan ada pecel nih atau segala macam katakan. Begitu juga kalau kita dekatkan dengan peristiwa pidana, dia akan lihat ini ada tidak. Makanya saya bilang tadi muncul aja kalau dia mau tarik. Apakah ini sudah sesuai dengan prosedurnya? Kalau ada prosedur berarti saya akan lihat apakah pada waktu, karena dia akan mengkonstruksi dari awal, dia akan cari dari pondasi dari bawah penyelidikan dan penyidikan, karena pintu masuknya kan di situ. Karena begitu ini keliru, makanya kesana ini akan rentan, goyang. Tapi kalau di awalnya itu kokoh penyelidikan dan penyidikan, maka ya diharapkan akan juga kokoh, tidak akan goncang ini. Untuk hakim agung itu, makanya PK itu adalah hak originalnya, hak eksklusifnya orang. Kenapa? Ini nama baiknya melekat pada pemidanaan tersebut. Makanya PK diberikan peninjauan kembali. Ini hak eksklusif dia, hak original dia. Bagaimana mempertahankan? Karena sudah diuji kan pada pengadilan pertama, banding dan kasasi. Oke, ternyata ada satu fakta keadaan yang disyaratkan 263 itu. Kalau Anda menemukan syarat 263, ada bukti baru, kekeliruan, penerapan yang salah dan segala macam, ada pertentangan dengan 3 alasan tersebut, dia muncul kan. Nah, sekarang seharusnya hakim menyisir itu lebih detail. Nah, kenapa ini? Kenapa sih Pak Rudiana katakanlah pada awal itu nih bisa dengan sekian jam? Betul nggak? Saya mencoba misalnya salah satu saja. Menangkap atau bahasa Pak Rudiana, saya hanya mengamankan. Menangkap, katakanlah menangkap, atau dia bilang mau mengamankan karena dalam hukum sendiri juga tidak istilah mengamankan itu, ya? Karena dia tidak tertangkap tangan pada waktu itu, kecuali tertangkap tangan seketika sudah. Ini kan ada rentang sekian hari tuh. Berarti seharusnya kan dia lakukan prosedur, ya kan? Terlepas mungkin beliau kebawa emosi yang bisa kita bisa maklumi secara kemanusiaan, mungkin karena kehilangan putra beliau. Tapi ya disinilah kan digunakan profesionalitasnya kan, apalagi setingkat Polres tentu kinerjanya bisa lebih baik gitu loh. Ini bagaimana dengan menangkap orang tuh? Saya selalu fakta yang terlihat pada BAP yang saya baca pada waktu itu adalah laporan. Mas Hasbi sampai membanding-bandingkan beberapa membandingkan itu
Pak Rudiana tuh sempat setelah menangkap itu dari jam 4 sore itu, sebelum dia buka LP jam 18.30 di kantor kepolisian tersebut, ada space waktu 2 jam kalau saya tidak salah. Orang sudah diperiksa semua itu. Sudah ada videonya dalam waktu yang itu juga 2 jam itu, katanya kalau dari kita baca dari Videonya BAP. kami tayangkan Ya, ya. BAP kita saksikan dengan persidangan karena Pak Rudiana itu menerangkan lagi keterangan apa yang dia sampaikan pada dalam laporan BAP di penyidikan dan berita acara dalam persidangan. 2016 lalu maksudnya ya. Itu yang kita sandingkan. Yang menarik waktu itu adalah Pak Rudiana itu sempat datang ke rumah ketiga DPO tersebut. Karena ingat ya, 3 DPO ini adalah aktor utama yang paling penting karena ini adalah ikutan. Mereka yang punya motivasi yang lebih tinggi, mereka yang punya peran yang lebih, menurut saya dalam tanda petik sadis, gitu loh. Kalau di konstruksi hukum yang coba digambarkan dulu ya. Tapi kan tiba-tiba yang 3 ini yang sadis tadi, yang punya motivasi tadi ini hilang. Ya kan, kita lihat. Terus Pak Rudiana yang paling penting bilang datang nih sama temannya pada waktu itu, sama timnya pada waktu itu ke desa yang katanya arah ke Brebes. Saya lupa namanya tapi arah ke sana. Yang kalau ditempuh sekarang itu memakan waktu dari Polres ke desa tersebut 45 menit, pulang lagi itu 45 menit. Bagaimana logikanya itu bisa dapat tercapai? Orang udah diperiksa 8 orang dalam waktu itu, terus dia buka LP dan segala macam. Hal yang menarik lagi adalah, oke deh, mungkin ada kecepatan kendaraan yang bisa mengangkut pada waktu itu. Pak Rudiana katanya sudah ke rumah ketiga DPO tersebut. Berarti ada entitas orang yang dicari. Ada jelas. Nama, ada orang tuanya, ada Pak RT-nya karena dia di wilayah yang berbeda. Katakan dia kota Cirebon, dia harus masuk. Dia masuk misalnya harus bawa polisi yang bertugas di situ. Oke deh, sesama anggota. Minimal ada pamong desa. Kayak itu dilakukan. Ini kan juga tidak muncul. Saya bilang itu 2 jaman itu, gitu loh. Bagaimana dia bisa datang wirawiri seperti itu, betul nggak? Terus itu udah ada rumah orang yang menurut bagi saya, oke deh, ini kita sampingkan dulu kecepatan bagaimana dalam 2 jam tadi meriksa 8 orang. Kita mau bikin LP yang biasa aja, itu memerlukan waktu kok, Mbak. LP yang biasa aja kehilangan KTP aja deh. Bayangin. Ini 8 orang loh. Gimana? Hilangnya di mana? Ya kan? Ya. Memerlukan ada waktu. beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Iya, saya kira enggak. 8 tuh bisa dibayangkan lah berapa. Sekarang saya confirm pada waktu itu adalah kepada keterangan surat penetapan DPO atas ketiga orang tersebut. Uniknya dalam surat penetapan DPO tersebut, kenapa tidak detail? Kalau saya sudah datang ke kampung, katakanlah orang pelaku tadi, saya clear dong. Saya RT bisa, berapa, RT RW berapa, BIN berapa, segala macam. Saya akan tanya ini sekolahnya di mana, segala macam. Saya akan munculkan, saya tahu sekolahnya segala macam. Saya akan tahu ada fotonya dan segala macam. Itu terkonfirmasi. Tidak ada foto. Ciri-ciri yang sangat umum saja. Berarti apa? Dari konstruksi awalnya di sini, ada yang sudah tidak tepat. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sedangkan penyelidikan dan penyidikan itu bikin terang. Bagaimana bisa bikin terang kalau di awalnya ini udah dibikin gelap? Jadi yang paling tahu adalah pintu pertama atau orang-orang yang mendesain lah, katakanlah tanda petik, terhadap kasus ini pertama. Karena itu cepat banget. Kenapa ya keterangan Aib sama Dedi dalam keterangannya handphone nggak bersesuaian tentang jam? Waktu itu belum di-set. Iya, belum di-set lah segala macam. Berkaitan tentang waktu, berkaitan tentang tempat, berkaitan tentang orang selalu berkaitan tentang alat bukti selalu tidak sama. Ada motor, tiba-tiba di dalam ada alat bukti Vario, padahal tidak pernah ada dalam sita itu tentang Vario, gitu loh. Jadi antara kita lihat di dakwaan, antara kita lihat di penyidikan, itu selalu ada yang jomplang. Saya bawa nih. Iya, sama. Saya tanya ya. Saya yang ke situ untuk menunjukkan atau Bang Peter yang kemari? Jangan kayak ketika saya berdiri disuruh duduk nanti. Kamu kemari. Sini. Nah, oke. Nih, saya ke situ nih. Kau baca nih. Ya. Aduh. Nih. Sebentar ini saya yang mau ngomong. Saya yang mau menanggapi. Tadi bilang saya kemarin Saya yang mau menanggapi. Dengerin nih. Gitu. Ya. Ini putusan nomor 4 PIT ya. Dengerin. Gimana? Putusan nomor 4 PIT atas nama ya Hadi Saputra dan kawan-kawan ya, termasuk ya Kak Sandi ya, Hadi Saputra. Kemudian ada 5 ya sampai Sudirman. Ada keterangan terdakwa ya. Tadi Anda mengatakan bahwa BAP itu bukan alat bukti.
Alat bukti itu ada yang di persidangan. BAP itu bukan alat bukti, itu hanya catatan. Iya, yang di persidangan dikatakan kan. alat bukti Yang di adalah persidangan kan. keterangan saksi dibuka persidangan. Yes. Jadi apa yang di Sebentar, BAP itu? sebentar. Tunggu dulu, karena Nih, saudara ya. tadi bilang apa yang di BAP itu Sebentar. nanti akan diuji lagi di muka Ya. persidangan gitu loh. Ini diuji. saudaraku. Ini Jadi diuji jangan ya. Anda omon-omon. Ini Kau diuji. baca di situ. Ini diuji. Kau baca situ. Ini Terdakwa. saya- gimana Bang Karni ini? Karena gak enak kita berdiri. Kau duduk aja situ dulu. Duduk. Terdakwa. Situ. Ada Bang Karni gak enak. Kau duduk situ. Duduk aja situ. Ini ada biar Enggak, lihat. kamu duduk. Hormati Nih. orang tua. Duduk situ. Terdakwa, saya semakin suruh duduk, saya nggak duduk. Enggak, kamu Terdakwa duduk aja Hadisa situ. Putra. Saya bacakan Saya yang dengar Sandi juga aja nggak deh budek ya. saya gitu. Duduk aja situ. Jadi terkait Kau DPO, ngerti nggak pasal 184? Coba baca. terkait 184 itu DPO apa? yang keluar dari mulut Rudiana, Pasal 184 itu tidak ada disebutkan BAP. bukan dari Paham para nggak? terdakwa. Makanya Terdakwa tidak baca pernah dulu pasal menyebutkan, 184. tidak mengakui, Aduh, tidak ada di ini. sini. Nih, terdakwa yang Kasandi ya, saya bacakan. Bahwa Halo. semua jawaban Mas, dengar yang dulu. ada di berita acara dengar pemeriksaan dulu. kepolisian Gimana, keluar dari mulut terdakwa sendiri, namun semua isinya tidak benar karena sebelum dimintai keterangan terdakwa saya mengalami bilang, tekanan. Jangan Ya. ajari bebek Kedua, terbang, itu bahwa bahaya. saat dimintai keterangan terdakwa harus menjawab dengan meniru kata-kata dari Intinya sudah papan ditolak tulis. putusan Bahwa PK-nya, terdakwa membubuhkan mau paraf. masnya itu Artinya geleng-geleng di sampai tidur-tiduran nggak akan bisa Terdakwa tidak mengubah pernah putusan itu gitu loh. menyebutkan